Oke, halo guys. Ini podcast pertama gua dan gua juga pertama kali ngundang bintang tamu adalah teman gue sendiri. Dan sorry kalau masih ada yang kaku-kaku gitu karena itu adalah yang paling jujur buat diri kita sendiri. Oke, bisa diperkenalkan dulu diri? Oke, sebelumnya terima kasih udah mau mengundang saya sebagai bintang tamu. Perkenalkan, nama gue Raiden, umur gue 19 tahun. Dan nanti bulan April gue masuk 20 tahun lah. Kita akan membahas sedikit aja lah tentang motivasi-motivasi untuk kita berdua lah, karena kita masih merintis gitu lah bisa disebutnya. Kenapa lu mau masuk ke dunia perkontenan ini? Oke, itu yang pertama tadi, apa yang motivasi gue buat masuk ke dunia perkontenan gitu ya? Iya. Maksudnya, sebelumnya gue itu udah pernah nyoba masuk di tahun 2023-2024an lah gitu, gue masuk perkontenan itu. Cukup lama juga ya? Ya lumayan, tapi itu pertama kalinya juga dan belang bentong lah bisa Oh, disebut, iya. namanya eureun-eureunnan lah, coba Oh, iya sesudah iya. mah maju eureun sanggep Iya. deui gitu dah. Pertama gue pernah coba affiliate baju di TikTok Shop gitu ya, dan itu gue ada sebulan, mungkin kurang lah sebulan juga, malas lagi gitu. Terus gue ada yang ngajak lagi tuh saudara gue buat nyoba jualan ebook di LinkedIn. Mungkin kalian semua udah tahu lah ya itu LinkedIn. Dan itu juga gak lama, sama kayak yang jualan affiliate di TikTok itu, cukup lumayan lah dapat dari LinkedIn itu jualan ebook. Gue udah dapat berapa ya, 200 hampir 300-an lah di situ tuh. Oh, lumayan juga ya. Ya tapi ya gitu, gue masih Belum konsisten. belum konsistennya, itu tuh yang lumayan susah. Jadi sedikit motivasi, semangat, gak ada motivasi udah hilang gitu. Oh, iya. Kalau Iya. gue sebutnya nih ya, belum ada pondasi lah Nah, di guys, itu diri benar. gue, itu belum ada Iya. pondasi. Jadi setiap kali ada motivasi set langsung motivasinya hilang, udah nggak ada gitu. Jadi intinya belum ada yang memperkuat diri lo sendiri. Ya gitulah. Oke. Kita masuk ke pertanyaan inti. Dan kenapa lo mau bikin video pertama lo? Kenapa gue mau bikin video pertama gue? Karena gue lihat di suatu konten gitu, Oke. dia ngeliatin dirinya kayak gini, dia bikin video buat ngebuktiin dirinya bahwa dia bisa dapetin uang dan hidup lumayan cukup nyaman cuma bikin video di kesehariannya. Dan gue lihat videonya sampai habis, dia berjanji di tahun 2020 gitu sampai 2022, kalau dia nggak dapet uang dan nggak dapet hidup yang nyaman dari konten-konten yang dia bikin, dia bakal resign dan dia nggak bakal bikin video lagi. Dia mau cari pekerjaan yang real, jadi bukan dari konten gitu. Iya, iya. Endingnya dia ya berhasil. Iya, iya, iya. Dari Iya, gue tahu. konten itu ya, mungkin kalau Oh, juga ada iya, lah iya, ya. iya. Ya, gue pernah tahu itu ya. Ya jadi cuma dari dia bikin video, dia mau liburan dibayarin sama Iya. dari endorse, dari viewers Iya. gitu. Kalau dari YouTube dan Facebook mah gitu. Iya. Dapat tuh. Nah, gua juga itu yang salah satu yang kenapa gua bikin video. Jadi gua mau coba karena gua lihat dia bisa, kenapa gua enggak? Sama-sama makan nasi kok. Iya. Benar. Gitu aja lah. Oke, guys, itu kenapa dia bikin video pertamanya. Ya. Oke. Apa yang bikin lo takut dan ragu waktu mulai video pertama? Pertama yang bikin gua takut dari lingkungan lah. Iya, pasti. Melihat diri Awal gua mulanya dari lingkungan.
terutama juga sama teman-teman gua gitu, teman-teman gua yang ya ada yang udah kerja di Alfa gitu, ada Iya, yang iya. di perusahaan lumayan Iya, cukup gitulah, sedangkan gua cuma diem aja di rumah gitu, melihat ya peluang kerja lumayan cukup sulit gitu buat sekarang. Itu juga yang bikin takut ya, iya, yang bikin takut juga dari nyinyiran itu masyarakat gitu. iya, Ada yang bilang pasti. mau ngapain bikin video kayak gitu, youtuber bukan, seleb, so nggak apa gitulah. Iya, iya. Itulah, terutama bukan cuma di nanti di komen, tapi di real juga, Iya. di kenyataan lingkungan sekitar gua juga yang deket-deket pada ngomongin gitu. Itu yang bikin takut. Jadi intinya guys, bukan hanya dari media sosial doang yang bikin mental kita kena itu. Apa yang lo rasain awal mula saat lo take action? Oke, perasaan pertama gue take action sih, gue gak nyangka Pasti. ternyata mulai bikin video dan mulai nyalain kamera tuh berbeda dari yang gue pikirin dulu. Dulu gue mikirnya Pasti. sih lihat orang lah cuma bikin kayak gitu, ternyata saat nyalain kamera itu gue tekan tombol rekam, apa yang udah gue pikirin gue hafalin, setelah itu nyala kamera kadang suka lupa gue, dan juga kadang kalau ngomong suka belibet. Nah itu lumayan cukup agak kaku. sulit lah, tapi ya gue harus tetap semangat juga sih. Pasti itu Udah berhenti dari situ. Apa yang paling sering lo pikirin akhir-akhir ini setelah lo bikin video dan take action? Oke. Pertama sih, hal yang sering gue pikirin saat ini, ada diri gue yang dulu yang ya malas-malasan, yang ada di zona nyaman itu, Iya. suka narik tuh. Jadi menarik gue buat gak produktif lagi gitu. Dan juga ya banyak lah rintangannya, jadi teman-teman gue yang tadinya dekat sama gue udah agak jauh gitu. Setelah gue mulai produktif di sini gitu, jadi itulah yang sering gue pikirin. Mikirin teman-teman yang tadinya dekat sama gue, jadi agak berjarak lah. Iya. Ya begitu. Dan juga sering mikirin tentunya gimana konsep buat kemajuan video-video gua, itu sih yang paling penting. Tapi yang paling mengganggu itu sih teman-teman yang tadinya deket, ya gimana gua nggak ada temen lah, terus hidup gua gini-gini aja lah. Apa gua berbeda gitu sama teman-teman gua gitu, jadi asa beda gitulah. Dan andaikan lu gak dapet apa-apa dari video-video konten kayak gini, apa pendapat lo? Menurut gua sih, gua nggak apa-apa sih, sama gua dapat koneksi atau pertemanan kayak bro inilah, dapat teman-teman yang lumayan cukup produktif gitu. Mengingat gua sebelumnya ya gak ada teman atau lingkungan yang bantu gua buat produktif gitu. Juga gua dapat keberanian buat ngomong ke kamera kayak gini nih. Iya. Jadi pendapat gua sih nggak apa-apa sih kalau gua gak dapat apa-apa juga dari video kayak gini. Jadi banyak inilah ya manfaatnya lah. Iya. Kalaupun misalkan gua berhenti dari video konten kreator ini, gua kayaknya gak sulit sih buat cari kerja, karena public speaking gua, cara bicara gua dapat dari sini lah. Iya. Begitu. Ilmunya juga gua dapat lumayan lah. Iya. Dari hasil produktif lah. Menurut lo ya, umur segini harusnya udah jadi apa? Sebenarnya ini umur lumayan cukup udah beranjak dewasa lah ya. Pasti ya. Melihat bulu kumis dan bulu jenggot ini udah kelihatan itu, udah tumbuh keluar. Dari video Bro Timonti gitu, minimal gue udah punya tabungan 10 juta sih.
buat umur segini, bukannya punya peleter gitu buat cicilan 5 bulan, tiap bulan tuh jadi bayar cicilan. No, Jangan, harusnya sih jangan. punya tabungan minimal Iya. 10 juta, bukannya peleter cicilan tiap bulan gitu. Menurut lo gimana buat orang yang masih bandingin dirinya sama orang lain? Contohnya Hmm. yang selalu bandingin dirinya sama di Reels IG lah, di Instastory IG lah, status WA lah. Pokoknya yang kebanyakan overthinking lah. Gimana pendapat lo? Intinya bersyukur aja sih, kita sebenarnya diberi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Belum tentu juga itu dia yang dia lihat di Instastory IG, di WA-nya gitu, Iya. itu nggak sebagus dan seindah seperti yang dilihatnya sih. Bisa jadi hidup dia sama yang dia bandingin itu lebih enak dia dibandingin orang yang dibandingin. Mungkin yang dibandingin dia lagi liburan kemana gitu, dia nggak tahu apa yang dia lakuin sebelum dia bikin instastory itu. Mungkin dia kerja keras dulu, tapi harusnya lu ngaca sama diri sendiri dan lu harus bersemangat buat nyelesain apa aja masalah yang ada di diri lu. Lu nggak usah mikirin hidup orang, lu pikirin aja hidup lu sendiri, beresin dan terus bekerja keras, semangat, konsisten, persisten. Kalau ada orang yang lagi takut buat mulai sesuatu, lo bakal bilang apa? Semua orang juga ngalamin lah kayak gitu. Harus coba lihat-lihat video podcast yang ngebantu lu buat terus bikin lu maju gitu. Jauhin teman-teman lu yang narik lu buat ke zona yang gitu-gitu aja. Iya. Soalnya ini jalan ini bukan jalan yang mudah gitu. Gue juga ngerasain kayak lu. Lu harus jauhi teman-teman lu yang narik lu ke zona-zona nyaman lu. Dan lu cari teman-teman kayak gini lah. Ya kayak gini. Lu bisa cari di media sosial, di IG, mungkin di komunitas, lu cari-cari komunitas yang sefrekuensi sama lu buat bisa bantu lo. Oke, sekian dulu dari podcast kita kali ini. Gue The Mirror Red dan Random Creed. apakah ada yang mau disampaikan lagi? Oh ya, jangan lupa subscribe, like, and Komen guys. comment. See you next time guys.